Pagi ini kita patut bersyukur saudara, sebab karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita diperkenankan kembali untuk hadir, memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Karena itu jangan pernah mengabaikan panggilan Tuhan pada kita. Jangan pernah juga menjauhkan diri dari Tuhan. Karena kesempatan beribadah adalah satu kesempatan yang istimewa buat setiap kita. Dan Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang begitu rindu untuk selalu dekat dengan kita. Karena itu mari kita masuk di dalam ibadah pagi hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Biarlah pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan memperkenankan hati Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Selamat sedang berdiri. Oh Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Shalom Kreatif Family yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengundang kita untuk boleh bersekutu bersama pada pagi hari ini. Dan terlebih lagi kita juga bersyukur karena Tuhan mengundang kita semeja untuk menikmati perjamuan kudus. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes
pasal yang keempat ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebaktian kita dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mari kita merayakan kasih setia Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur. Karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sungguh tak terukur. Tiada terukur besar setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup kita begitu dahsyat. Amin. Karena itu mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, mari kita katakan bersama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
Silakan duduk kembali, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengingat kembali segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita memandang diri kita yang penuh dengan dosa, tentu saat ini kita merasa tidak layak untuk berada di tempat ini. Karena hidup kita terlalu kotor jika dibandingkan dengan Tuhan yang begitu mulia. Namun kasih Tuhan yang begitu besar mengangkat kita dari lumpur dosa, membasuh, membersihkan kita, sehingga kita layak untuk disebut anaknya. Bila ku pandang akan diriku, sungguh tak mungkin layak bagimu. Namun kasih-Mu yang suci hapuskan dosaku, jadikanku putih lagi. Bila ku lihat akan hidupku, sungguh tak mungkin layak bagimu. Namun tulusnya cinta-Mu yang buat diriku layak untuk jadi kesayangan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu, tak terbatas, tak terhingga di dalam hidupku. Ku bersyukur Kau angkatku hingga ku layak tuh menjadi anak-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang telah ampuniku dan memulihkanku. Ubahkanku sesuai kehendak-Mu agar ku layak untuk melayani-Mu. Bila ku pandang akan diriku, sungguh tak mungkin layak bagimu. Namun kasih-Mu yang suci hapuskan dosaku, jadikanku putih lagi. Bila ku lihat akan hidupku, sungguh tak mungkin layak bagimu. Namun tulusnya cinta-Mu
bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh merasa tidak layak untuk ada di sini hari ini. Ketika kami melihat diri kami yang penuh dengan dosa, diri kami yang begitu hina, sungguh kami tidak layak Tuhan untuk menerima belas kasih Tuhan. Tapi kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang kasih-Nya tidak terhingga dan tak terbatas. Yang merangkul kami kembali, mengangkat kami kembali, sehingga kami dilayakkan. Bahkan kami menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini dengan penuh kerendahan hati, kami ingin berdoa dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Untuk setiap dosa yang sudah kami perbuat. Sesuatu yang membuat kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan karena kami lebih sering dan lebih suka untuk mengikuti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kami tertarik terhadap tawaran yang dunia ini berikan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang egois. Yang tidak memikirkan kesukaan hati Tuhan. Dan betapa sakitnya hati Tuhan ketika kami melakukan begitu banyak dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Ingatkan kami kembali. Bahwa ada tubuh yang tercabik. Supaya kami diselamatkan. Ada darah yang tercurah. Supaya kami dibebaskan. Ajar kami untuk menghargai semua pengorbanan-Mu dengan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan. Agar kami boleh terus hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, pulihkan hidup kami. Basuh kami. Kuatkan kami kembali. Agar kami boleh layak untuk menjadi anak-Mu dan layak untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat cinta-Mu, tak terbatas, tak terhingga di dalam hidupku. Ku bersyukur sesuai kehendak-Mu, agar ku layak untuk melayani-Mu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah janji Tuhan bagi setiap kita yang telah dengan tulus hati mengakui dosa di hadapan-Nya. Dan selanjutnya mari saya undang saudara untuk berdiri sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Mari kita memperbarui kembali komitmen kita di hadapan-Nya dengan membaca bagian firman Tuhan dari Filipi 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Silakan duduk kembali saudara. Setiap kita tentu mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Dan itu telah Dia buktikan
pada saat Dia memberikan hidupnya untuk menebus hidup kita. Karena itu mari kita menghidupi kebenaran yang kita percaya dengan memberikan hidup kita bagi kemuliaan namanya. Jikalau kita boleh hidup, mari kita hidup bagi Tuhan dan menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian yang kami naikkan ya Tuhan, biarlah itu menjadi tekad kami bahwa kami mau hidup senantiasa bagi Tuhan. Kami mau hidup serupa dengan Kristus. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus mengingatkan kami di dalam kehidupan iman kami untuk senantiasa berpijak kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh kami selaraskan dengan Kristus Sang Penebus kami. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas di dalam berkata-kata untuk menyampaikannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ke 30. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ke 30. Jikalau sudah mendapatkannya saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang saya kasihi, kehidupan orang percaya itu tidak berhenti pada sebatas kata percaya. Jadi ketika kita mengenal Kristus dan berkomitmen menerima Kristus dalam diri kita secara pribadi, maka kehidupan itu merupakan satu kehidupan awal di mana kita berjalan bersama dengan Kristus. Saya percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak mudah di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita perlu memiliki keselarasan hidup yang Tuhan kehendaki. Dalam keyakinan kita sebagai orang percaya, maka kehidupan kita itu terus berprogres. Kehidupan kita terus mengarah menuju kepada kesempurnaan, yaitu serupa Kristus. Nah, salah satu bagian ayat firman Tuhan yang baru kita baca itu menolong kita untuk memahami kehidupan yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan di dalam proses kehidupan iman kita saat percaya kepada Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan mengisahkan tentang tokoh ini ya, satu tokoh yang cukup dikenal, sosok pemimpin di India, Mahatma Gandhi. Ya. Nah saudara, Mahatma Gandhi ini punya pengaruh yang besar sekali ya, sebagai sosok pemimpin yang disegani, dan hari ini banyak ya orang-orang di India itu mengikuti ajarannya. Ya. Tetapi dibalik daripada Mahatma Gandhi ini memberikan ajaran, sebetulnya Mahatma Gandhi ini sangat kagum dengan pribadi Yesus. Jadi di dalam perjalanan kehidupannya sebagai seorang pemimpin, dia itu mengagumi sosok Tuhan Yesus. Bahkan dia terpesona dengan ajaran Tuhan Yesus yang sangat luar biasa.
dan sempat mau menerima dia. Mau menerima dia. Tetapi niatnya itu diurungkan. Niatnya itu diurungkan karena satu hal. Ya. Satu kali dia masuk ke sebuah gereja, tentunya gereja kulit putih gitu ya. Dan dia sendiri adalah orang kulit hitam. Dan dia mengalami penolakan di sana. Nah, saat dia mengalami penolakan itulah dia mulai berpikir ulang. Bukankah kekristenan itu berbicara soal kasih, penginjilan, keselamatan. Tetapi waktu dia hadir di gereja, dia tidak melihat itu. Yang ada adalah penolakan. Kehidupan yang di dalam realitanya kok tidak sama. Antara yang dia dengar dengan apa yang dia alami. Maka saat itu Mahatma Gandhi memutuskan untuk tidak menerima Kristus. Nah, saudara, sangat disayangkan. Ya. Ulah daripada orang percaya yang seharusnya bisa menjadi berkat. Tetapi faktanya menjadi batu sandungan. Tidak menjadi teladan. Tidak mencerminkan Kristus sebagai sang guru yang diimani. Sebagaimana firman Tuhan. Nah, saudara, kekristenan itu berbicara soal kehidupan yang diubahkan oleh Injil. Jadi bukan hanya sekedar berbicara soal penginjilan, soal karya keselamatan Tuhan, soal kasih, tetapi justru berbicara soal kehidupan yang diubahkan oleh kasih itu. Kalau kekristenan itu hanya sekedar sebuah wacana, sebuah pengetahuan, maka hari ini kekristenan itu tidak maju dengan begitu pesat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, khususnya surat Paulus ini. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya itu seharusnya berbeda dengan dunia ini. Kehidupan yang sudah diubahkan oleh Injil, maka di sana kehidupan itu harus menyelaraskan diri dengan Injil itu. Untuk terus bertumbuh dan menjadi berkat di sana. Tidak hanya berhenti sebatas pengetahuan di intelektual kita. Oh, saya mengenal Kristus. Kristus juru selamat, mati di atas kayu salib untuk orang yang berdosa. Selesai. Faktanya tidak terlihat di dalam keseharian kita. Nah, mari kita coba melihat nasihat Paulus di sini. Satu kalimat, induk kalimat yang penting sekali yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Satu induk kalimat yang sederhana tetapi memiliki makna yang dalam. Memiliki pengertian yang sulit untuk dijalankan oleh setiap orang percaya. Kalau tidak menyadari keberadaannya dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, bagian yang ditulis di dalam Filipi 1 ayat 27 itu dimulai dengan kata sambung, hanya. Yang menerangkan bagian perikop di atasnya, yaitu apa? Yaitu keadaan Paulus yang dipenjarakan karena Injil. Di dalam keadaan yang sulit itu, Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan suratnya dan memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Bukan berfokus kepada berita dirinya yang berada di penjara yang dikasihani, bukan. Melainkan mengarah kepada Injil itu. Injil yang sudah mengubahkan kehidupan Paulus sampai Paulus harus mendekam di penjara. Karena berpegang, berdiri, dan memberitakan Injil itu.
Saudara, selanjutnya Paulus menekankan demikian, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, Paulus menggunakan kalimat hidup itu bahasa aslinya itu ya. Kalau pakai tulisan kanji Yunani agak sulit dibaca gitu, tapi ini teksnya di Indonesia kan, politeo. Itu life is a citizen. Jadi hidup sebagai warga negara. Ya, hidup sebagai warga negara. Kata hidup ini juga dipakai di dalam Filipi 3 ayat 20. Ya, di dalam bahasa kata bendanya, kewarganegaraan. Ya, bisa dicek di sana. Hidup sebagai kewarganegaraan. Ya. Nah, menariknya apa? Paulus itu mengingatkan bahwa kita ini hidup sebagai warga negara atau kerajaan kebenaran Injil itu. Kebenaran Allah. Saudara, kalau hidup sebagai warga negara itu tentu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab yang harus ditaati, ya. Di Indonesia ini punya hukum, ya. Tapi hukum kita nggak berlaku di negara lain, ya kayak gitu ya. Jadi misalnya di Indonesia ini ditulisin dilarang buang sampah, nyatanya banyak yang buang sampah, itu pun aman-aman aja, nah gitu. Tapi coba kita ke Singapura misalnya. Saya yakin pernah ada rekan-rekan yang pernah ke Singapura tuh. Nah kalau di sana, ayo coba buang sampah sembarangan. Pikir 10 kali lipat. Kenapa? Ketangkep, dendanya besar. Lebih bagus untuk makan. Nah seperti itu. Nah ini ya, setiap warga negara punya hukum, punya tuntutan yang harus dipenuhi oleh warga negaranya. Nah demikian juga dengan orang percaya. Orang yang mengaku dirinya murid Tuhan. Yang dikatakan bahwa hidup kita ini adalah warga kerajaan Allah. Dan tentunya pasti akan menyelaraskan diri dengan hukum-hukum Allah itu. Hukum-hukum Tuhan. Injil itu. Nah kata ini juga ditambahkan dengan satu kalimat berpadanan. Layak. Worthy, kalau dalam bahasa terjemahan yang lain itu lebih menggunakan kata worthy, layak. Jadi bagaimana kehidupan kita ini seharusnya layak, ya, berpadanan dengan Injil Kristus yang kita imani. Nah Paulus itu rindu datang ke jemaat di Filipi. Keberadaannya yang di penjara itu mendorong dia untuk mendoakan jemaat di Filipi, dan dia, aku ini loh rindu untuk melihat keberadaanmu. Apakah hidupmu itu berpadanan dengan Injil itu? Oke lah kalau tidak bisa datang karena kondisinya di penjara. Setidaknya aku mendengar bahwa kehidupan jemaat di Filipi itu selaras dengan Injil Kristus. Itu kerinduannya Paulus. Saudara, ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang kehidupan orang percaya itu diamati, dicermati, dilihat. Ya, kalau dalam bagian yang lain, Paulus menggunakan kita ini surat terbuka. Bisa dilihat, dicermati. Jadi kehidupan kita ini sedang diamati oleh dunia di sekeliling kita. Yang mendengar berita tentang gereja, tentang kehidupan setiap jemaatnya di sini. Nah saudara, saya pernah melayani sekian tahun, ya, 8 tahun di Sumatera. Sampai hari ini jemaat di sana pun juga mengirim berita gitu ya. Karena kontaknya juga enggak saya hapus gitu, mendengar, oh di sana perkembangannya seperti ini, jemaatnya seperti ini. Jadi paling tidak saya punya bayangan. 8 tahun saya melayani di sana, menanamkan berita Injil itu. Oh ada perkembangan. Perkembangan yang baik. Progres yang baik. Nah, saya rasa jemaat di tempat ini pun sama. Berita tentang
jemaat di tempat ini pasti itu akan menyebar di berbagai pelosok negeri ini. Kalau kita sedang berpergian ke satu tempat gitu, terus hari Minggu menyempatkan ke sebuah gereja gitu, saya pendatang mampir, ya. Jemaat mana? GKKA Arjuna. Oh, saya tahu. Nah, seperti itu ya. Saya dengar. Ya mungkin kalau lebih lanjut gitu mesti tanya, gimana perkembangannya? Luar biasa. Tuhan memberkati gereja ini hingga usia 70 tahun. Ya. Didengar gitu. Bahkan banyak orang yang menyempatkan diri dari luar pulau pun datang ke tempat ini, ya datang ke gereja ini. Karena merasa pernah menikmati makanan rohani di tempat ini dan mereka dipuaskan. Saudara, berita sebuah gereja, pertumbuhan iman orang percaya itu tersebar. Dan ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kemudian pertumbuhan iman kita ini didengar di luar itu dalam hal-hal yang negatif. Jangan sampai itu terjadi. Nah, Paulus itu juga rindu jemaat di Filipi itu didengar oleh banyak jemaat yang lain yang pernah didirikan oleh Paulus. Bahwa jemaat ini berdiri dan hidup berpadanan dengan Injil itu. Saudara, saya rindu, ya, kerinduan saya sebagai seorang hamba Tuhan, itu juga paling tidak gereja ini juga dikenal, didengar oleh orang-orang di sana bahwa gereja ini adalah gereja yang dipenuhi dengan jemaat yang hidupnya selaras dengan Injil Kristus. Nah, saudara, untuk memahami isi firman Tuhan di dalam bagian ini, Paulus itu memberikan 3 prinsip hidup yang bisa dilihat, yang bisa dicermati. Seperti apa sih hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu? Seperti apa? Nah, yang pertama, oke, keliru. Nah, pertama Paulus menginginkan jemaat di Filipi itu ini. Mereka memiliki sebuah kehidupan di dalam keteguhan iman dan kesatuan iman. Memiliki kehidupan yang teguh dan bersatu di dalam iman. Ayat 27 di sana masih belum beranjak ya, masih di ayat 27 ya. Dikatakan bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, Paulus mengharapkan sebuah kesatuan iman daripada jemaat di Filipi ini. Nah, kesatuan iman ini didapatkan dari kehidupan yang haus dan rindu untuk bertumbuh mengenal pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Nah, bagaimana kehidupan orang percaya itu bertumbuh di dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan ini? Sampai mencapai pada kesatuan roh yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau kita mengabaikan firman Tuhan, jarang baca Alkitab misalnya, menjauhi persekutuan, maka keteguhan iman itu bisa goyah. Nah, Paulus mengingatkan di lingkungan jemaat di Filipi, di sana ada para pengajar-pengajar sesat khususnya dari kaum Yudaisme yang mencoba untuk mengesampingkan Injil atau paling tidak membuat Injil itu menjadi
Injil yang ditambahkan. Ya. Jadi bukan murni Injil. Dan ini perlu diwaspadai, kenapa? Karena memang jemaat di sana itu mudah sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran seperti ini. Mengingat karena pendiri daripada jemaat ini tidak lagi hadir bersama dengan mereka, dan khususnya Paulus sebagai sokok guru itu mendekam di penjara. Paulus mengingatkan dari jauh melalui tulisannya supaya mereka memiliki sebuah keteguhan iman, kesatuan iman yang dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya yang diajarkan oleh guru-guru yang berdiri di atas mimbar yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini perlu kita mengerti ya, bahwa di dalam kehidupan kita perlu mencintai kebenaran firman Tuhan itu. Supaya kehidupan iman kita itu boleh semakin bertumbuh, semakin berakar ke dalam, dan akhirnya bertumbuh berbuah, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus itu mengingatkan kepada kita, orang yang bisa menghasilkan buah di dalam kehidupannya itu adalah orang yang berakar di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, mungkin kita ingat teguran Paulus yang begitu keras kepada jemaat, bahwa makananmu bukan lagi susu tetapi makanan keras. Firman Tuhan yang dikunyah, dipahami, dibedah dengan baik, dipelajari, dan coba untuk dimengerti di dalam kehidupan ini. Saudara, kalau jemaat di Filipi itu diperhadapkan dengan ajaran Yudaisme yang menambahkan kebenaran dari Injil ataupun menguranginya. Nah, konteks hari ini itu berbeda, walaupun kontennya mungkin sama, gitu ya. Ada penyimpangan di dalam Injil. Hari ini banyak orang Kristen yang sangat-sangat mudah sekali meninggalkan imannya. Kenapa? Karena memang tidak berakar dalam. Jangankan berbuah, bertumbuh aja mungkin dipertanyakan. Tidak mengakar ke dalam. Karena apa? Karena mereka menyukai ketika percaya kepada Kristus sampai hidupnya gitu ya. Pengennya susu aja, susu firman Tuhan. Yang ringan. Maka hari ini yang begitu banyak digemari oleh orang itu sebenarnya bukan firman Tuhan, tapi motivasi rohani. Motivasi rohani. Sehingga kalau kita menyampaikan motivasi rohani itu singkat. Singkat terus kemudian diisi dengan pengalaman. Nah itu yang lagi booming, yang lagi diminati, seneng. Kenapa? Cerita pengalaman. Gak usah berat-berat ikut Tuhan. Gak usah gali firman Tuhan. Mumet, ini adalah kerjaannya hamba Tuhan. Para aktivis. Saya bersyukur guru sekolah minggu di tempat ini diajarkan begitu dalam. Kalau sebelum mengajar enggak baca firman Tuhan, enggak menggali firman Tuhan, enggak boleh. Tapi ada yang asal caplok kayak gitu ya juga bisa ngajar gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak mengerti, maka firman Tuhan itu akan mudah diselewengkan. Mudah diselewengkan. Berapa banyak di antara kita yang terbuai ya, dengan berkat-berkat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati, amin, benar memberkati. Tetapi jangan lupa, ya, berkat itu bukan segala-galanya dan berkat itu bukan tujuan utama daripada firman Tuhan. Ya. Nanti kita juga akan belajari di poin yang ketiga.
Nah, hidup di dalam keteguhan iman ini akan mendorong jemaat itu hidup di dalam kesatuan iman. Ya. Jadi ketika mereka berdiri teguh di dalam iman, maka ini akan mendorong setiap jemaat itu untuk bersatu. Memiliki pengajaran, mendengar pengajaran yang benar, yang tepat, sehingga mencapai pada kata sehati sejiwa, berjuang untuk berita Injil. Saudara, Paulus sangat rindu mendorong jemaat di Filipi itu demikian. Begitu dalam, ya, teguh berdiri di dalam iman, tetapi juga timbul sebuah kesatuan, komitmen, kebersamaan di dalam Injil dan membagikan Injil itu keluar. Sehingga boleh dikatakan bahwa ini tugas daripada seluruh umat. Tugas kita semua, bukan tugas segelintir orang di gereja ini, khususnya hamba Tuhan. Tapi kita semua. Keteguhan iman sekali lagi mendorong setiap jemaat yang mengerti kebenaran itu akan bersatu. Ya. Dan bersatu itu adalah punya satu kerinduan untuk meneruskan berita iman itu. Nah saudara, hal yang kedua yang Paulus tekankan itu di dalam ayat yang ke-28. Dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Karena bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Paulus sangat menyadari kondisi jemaat di Filipi ini. Jadi ketika mereka hidup selaras dengan firman Tuhan, pasti ya mereka tidak luput dari yang namanya musuh. Ya. Tidak luput. Karena berbicara soal kebenaran itu selalu berbicara dengan banyaknya musuh. Ya. Nah Tuhan Yesus sendiri sama. Ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, nilai-nilai Kerajaan Allah yang bertolak belakang, paradok dengan dunia ini, dia dimusuhi. Dia tidak disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Tetapi Tuhan tahu konsekuensinya. Karena memang kebenaran itu tidak bisa berkompromi dengan dunia yang penuh dengan dosa ini. Saudara, kebenaran kita hidup di dalam kebenaran Injil ini adalah kehidupan yang sangat membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk bisa menjalaninya. Ya. Karena dikatakan bahwa bagi mereka ya, yang tidak hidup di dalam kebenaran itu tanda kebinasaan. Tapi bagi kita tanda keselamatan. Yang membawa pengertian bahwa sebetulnya ada Allah yang hadir di tengah-tengah kita, menyertai kita. Ya, saya tidak tahu ya, seberapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran Injil, itu bisa hidup konsisten di dalam kebenaran itu dan enggak takut. Enggak takut akan konsekuensi daripada hidup di dalam kebenaran itu. Kalau sebagai pengusaha gitu ya, enggak takut rugi. Ya. Walaupun cuannya sedikit. Walaupun cuannya sedikit ya. Biasanya kalau orang di luar kekristenan itu ngambil cuan yang banyak gitu ya. Kalau kita, aduh masuk cuannya gede banget kayak gitu ya. Ya enggak usah lah. Cincai aja. Wajar-wajar aja. Nah, ya. Desa banyak. Ya. Karena apa? Karena kita hidup di dalam kejujuran. Ya. Berapa banyak orang percaya yang berani berdiri di dalam kebenaran Injil. Gak takut walaupun mengalami kerugian. Anak-anak muda misalnya. Kalau cari pasangan, loh firman Tuhan jelas sekali mengatakan, jangan pasangan yang tidak seiman. Ini udah digarisbawahi. Jangan pasangan yang tidak seiman. Tapi ya tetap aja, ya siapa tahu
dengan tidak seiman itu dibawa gitu ya. Bisa dibawa menjadi seiman. Benar Saudara. Itu kalau bisa ke sana itu artinya umat pilihan Tuhan luar biasa. Ya. Tapi faktanya itu banyak yang justru katut. Banyak yang pada akhirnya hilang. Mengikuti apa? Pasangan yang gak seiman itu. Ya. Nanti kalau udah dinasihati senjatanya cuman satu aja kalimatnya. Kadung, telanjur. Nah kayak gitu ya. Belum lagi segudang alasan. Habis di gereja stoknya sedikit itu pun rebutan. Nah kayak gitu. Susah. Sementara di luar banyak stoknya. Ready stock. Itu. Kalau seperti ini angel. Angel. Gitu. Saudara itu yang terjadi. Apakah dia berani berdiri di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu? Kadang masih hitung-hitungan. Ya. Kayak judi gitu. Ya. Tuhan kalau bisa tak bawa kan lumayan, jemaatnya bisa tambah satu di sini. Nah, kayak gitu ya. Ya. Tapi percayalah, ya, saya katakan percayalah, banyak yang hilang daripada masuk. Ya. Nah saudara seperti itu. Profesi misalnya, kalau profesi ya minta maaf ya, kalau ada dokter kayak gitu ya, itu biasanya juga dokter itu kan kadang-kadang kalau setahu saya ya, itu ada detailer yang ngunjungin gitu ya, untuk gini, Pak pakai obat ini aja, merek ini, supaya Pak ya nanti kalau sampai kuotanya itu ya dapat komisi dan sebagainya. Akibatnya apa? Walaupun kurang pas, kadang memaksakan diri. Nah, yang penting dapat bonus, nah, seperti itu. Nah saudara ini seringkali terjadi. Kadang kita gak berani dengan lawan di sekeliling kita. Ya. Keuntungan sebagai orang percaya itu sebetulnya standar. Nah, gitu ya, standar. Enggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Karena itu juga sesuai dengan firman Tuhan untuk mencukupkan hari ini gitu ya. Ya, seperti itu. Nah saudara mari kita belajar. Belajar untuk berdiri teguh, mengakar kepada kebenaran firman Tuhan. Dan terus berkomitmen hidup selaras dengan firman Tuhan itu. Jangan takut, jangan takut. Ini perlu kita doakan. Dan yang ketiga itu dikaitkan dengan penderitaan Kristus. Saudara sebagai seorang pengikut Kristus itu selalu dikatakan kita harus siap menderita bagi Kristus. Dan perhatikan di dalam ayat yang ke-29 di sana dikatakan, dan kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi atau melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Saudara, kehidupan orang percaya itu kehidupan yang sebetulnya meneladani dan tidak lebih daripada Kristus itu. Kalau ada anak Tuhan yang hidupnya jauh melampaui daripada Kristus, ya itu perlu bertanya. Jangan-jangan hidup kita belum berpadanan. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa percaya, iman itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Sehingga kalau kita beriman dan percaya kepada Tuhan itu anugerah yang datangnya dari atas kepada kita. Bukan dari diri kita. Kita tidak bisa. Sehingga di dalam kehidupan iman kita diberkati. Ya. Kita dianugerahi oleh Tuhan secara luar biasa. Itu anugerah dari Tuhan. Tetapi jangan salah bahwa ada sisi lain yang Tuhan tekankan. Ada anugerah kedua yang mungkin tidak mau kita terima, yaitu anugerah penderitaan. Ya kayak mata uang gitu ya, dua sisi koinnya itu ya.
Jadi kalau kita menjadi orang percaya, maka paketnya itu percaya dan menderita. Paketnya. Ini sama dengan yang ditulis Paulus di surat 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah saudara, paket penderitaan ini yang kadang tidak mau diambil oleh orang percaya. Ikut Tuhan kan anak raja, ikut Tuhan kan anak raja, diberkati. Nah seperti itu. Sehingga ada doktrin tertentu, aliran tertentu itu ya menekankan kesuksesan, keberhasilan. Anak raja itu harus berhasil. Kalau bawa handphonenya itu mesti full. Jangan Xiaomi kayak gitu. Apalagi Realme kayak gitu ya. Harus full. iPhone 14. Naiknya itu mobil ke sini. Jangan sepeda motor. Ya. Kalau perlu pegang mobil itu, didoakan supaya minggu depan dikirim kalau punya uang. Nah, seperti itu ya. Kalau enggak ya dipegang terus ya kita diusir. Ngelapi, salesnya ngelapi terus susah. Jadi seperti itu, ditekankan. Hidup sebagai orang percaya itu diberkati, dianugerahi. Dan kalau kita menerima pesan yang berkaitan dengan berkat itu paling seneng. Ya. Anugerah Tuhan hari ini menyertaimu, nah gitu ya. Nah, tapi kalau penderitaan gitu ya, terus tidak dibales, tidak direspon. Kalau yang anugerah itu jempol, gini, pokoknya komentarin. Tapi kalau menuntut tanggung jawab, silent. Kenapa? Males. Nah, rekan-rekan jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini. Jangan lupa bahwa Kristus hadir, itu juga menanggung penderitaan. Menanggung penderitaan orang yang berdosa itu. Ya. Nah kita mesti menyadari di dalam kehidupan kita yang berprogres serupa dengan gambar Allah, maka pergumulan penderitaan Kristus itu tidak bisa kita hindari. Dan itu akan terjadi, kenapa? Karena bagian yang kedua tadi, engkau dan saya berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Maka mau tidak mau, kita pasti akan mengalami banyak penderitaan, pergumulan, banyak musuh. Ya. Banyak kesaksian yang seringkali kita dengar ya. Ketika seseorang percaya kepada Kristus di dalam lingkungan yang tidak percaya, maka orang itu akan diusir. Orang itu akan diusir. Mulai sekarang kamu keluar dari rumah ini. Tidak mau lagi melihat, mengingat, bahkan namanya mungkin dicoret dari keluarga itu. Itu terjadi. Ya. Dan siap menghadapi pergumulan. Usaha juga gitu. Ya. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ya bukankah seringkali orang percaya itu tanda petik gitu ya, mudah sekali dimanfaatkan. Mudah sekali. Kenapa? Jujur, tulus, gak neko-neko, gak aneh-aneh dibandingkan dengan dunia yang smart, cerdik, penuh dengan perhitungan. Kita ini yes, gitu aja. Ya, seperti itu. Nah saudara, mari kita memahami 3 prinsip ini dalam kehidupan kita. Ya. Apakah kehidupan kita ini sudah layak dikatakan sebagai warga kerajaan Allah? Yang hidup di dalam kebenaran Allah. Yang menaati hukum-hukum Allah dengan tidak mengabaikannya. Atau kita masih berusaha untuk kompromi. Saya rindu gereja ini didengar di luar. Menjadi gereja yang punya 3 prinsip ini. Prinsip yang
hidup di dalam keteguhan iman. Hidup di dalam kesatuan iman. Jadi mereka boleh mendengar bahwa iman daripada jemaat di GKKA ini adalah iman yang solid. Iman yang terus bertumbuh karena dalam berakar di dalam Tuhan. Jemaatnya rukun, guyup. Ya. Yang penting komunitas, ngobrol-ngobrol, nah, seperti itu. Jangan sampai terdengar di luar, waduh repot di tempat ini. Banyak masalah, nah itu dihindari. Itu dihindari. Kenapa? Kita harus mencapai terlebih dahulu keteguhan iman itu. Maka kesatuan itu akan muncul di sana yang membuat gereja ini memiliki nama harum di luar itu. Saudara, saya rindu kita juga berdiri di dalam kebenaran itu. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Sekalipun konsekuensinya adalah penderitaan. Ya. Nanti bagi jemaat yang sulit untuk menginjili gitu ya, bisa ketemu kami, para hamba-hamba Tuhan yang siap membekali bagaimana menjangkau jiwa-jiwa di luar gereja ini. Jadi jemaatnya mengalami pertambahan, pertumbuhan. Enggak itu aja. Salah satu pertumbuhan gereja itu adalah pertumbuhan gereja alami. Pertumbuhan gereja alami itu adalah pertumbuhan gereja yang dihasilkan daripada keluarganya yang punya anak. Jadi kalau tidak bisa menginjili paling-paling ya dorong jemaat gitu. Misalnya saya katakan, Han, dahlah tambah lagi lah anak 2 kayak gitu ya. Supaya jemaatnya bertambah 2 gitu ya. Ivan, kamu masih muda, anakmu baru 1, tambahlah 2. Nah, kan lumayan tambah. Itu pertambahan alami. Enggak repot. Tapi pertambahan yang Tuhan kehendaki itu menjangkau jiwa di luar. Dan itu enggak gampang. Jangankan menjangkau, mau ngomong Yesus saja mungkin sampai lehernya. Ye apa, kayak gitu ya. Wes sudah berhenti. Ye kita kemana, kayak gitu ya. Sulit. Ya, sulit. Tapi itu perlu modal keberanian ya, untuk mendekati, menyampaikan berita Injil itu. Dan tidak usah takut ditolak. Kalau ditolak wajar. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bagi mereka yang menolak itu adalah tanda kebinasaan. Berarti Injil gak nyampe ke sana dan tertutup akan keselamatan itu. Nah kalau bagi kita yang percaya itu tanda keselamatan. Walaupun kita mengalami penderitaan. Nah saudara, mari kita perhatikan 3 prinsip ini dalam hidup kita. Ya. Untuk melihat adakah hidupmu dan hidupku sudah berpadanan dengan Injil itu. Kalau itu sudah ada, saya yakin gereja ini akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bukan secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki kehidupan yang selaras dengan Injil Kristus dan itu menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya kehidupan kami bukan hanya kami pahami dengan mengerti, mengenal pribadi Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Tetapi bagaimana kami menghidupi karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam diri Kristus Yesus. Sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh melihat, mereka boleh mengalami dan berjumpa dengan Tuhan karena kami memberikan keteladanan hidup yang selaras dengan Injil itu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu Paulus untuk menjadi sarana teladan hidupnya yang sudah diubahkan dengan Injil, bahkan tidak gentar mengalami penderitaan, khususnya ketika dia berada di penjara dan dia menantikan hidupnya oleh keputusan daripada pemerintah Romawi pada waktu itu. Kami rindu ya Tuhan, bukan hanya meneladani Paulus sebagai tokoh Kristen yang Tuhan bangkitkan,
tetapi terlebih lagi kami boleh meneladani Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang hidup terus berpegang pada kebenaran, menyampaikan kebenaran itu walaupun hidupnya dimusuhi oleh banyak orang. Pakai setiap Jumatmu di tempat ini ya Tuhan, supaya gereja ini juga boleh mengalami pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan iman, melainkan juga pertumbuhan secara kuantitas jumlah daripada orang-orang yang dimenangkan yang Tuhan bawa di tempat ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat, kita kembali mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami sekali lagi boleh beribadah di tempat ini. Dan Kau mengingatkan kami ya Tuhan akan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu. Kami yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Engkau menuntut kehidupan kami supaya selaras dengan kebenaran Injil, sehingga hidup kami boleh dibawa serupa dengan Kristus itu. Ajar kami ya Tuhan setiap minggu di tempat ini, ketika kami dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar memenuhi pengetahuan diri kami, tetapi boleh kami wujudkan di dalam tindakan kami, perilaku kami, keseharian hidup kami, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, di dalam studi, ataupun di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ajar kami ya Tuhan, supaya orang-orang di sekeliling kami melihat pribadi Kristus melalui diri kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan. Berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau WHO sudah mencabut status darurat COVID-19, sehingga memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk tidak lagi memakai masker. Tetapi faktanya ya Tuhan, kami menyadari bahwa COVID masih ada di sekeliling kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami tidak lengah dan terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Mungkin ya Tuhan, kami yang mulai terbiasa mengenakan masker dalam kehidupan selama 3 tahun ini menjadi sebuah habit, kebiasaan yang baik. Dan biarlah itu terus terpelihara. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi dunia ini sehingga orang-orang yang ada di dalamnya tidak punah oleh karena satu kondisi tertentu seperti COVID ini. Tuhan, kami menyerahkan khususnya untuk setiap kami sebagai bagian kecil daripada umat-Mu di dunia ini. Ajar kami untuk memberikan teladan di dalam menjaga pola hidup yang sehat, yang baik. Walaupun itu menuntut kami terus menggunakan masker yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pergumulan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.
Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita semua pagi ini melalui kebenaran firman yang sudah kita dengar dan perjamuan kudus yang kita ikuti bersama. Kiranya anugerah Tuhan menolong kita untuk boleh memahami firman-Nya. Dan selanjutnya saudara, untuk meresponi berkat Tuhan yang sudah kita terima, mari kita bersama-sama membulatkan tekad kita untuk bisa tetap berjalan di jalan kebenaran dan menjadi murid-murid Kristus yang setia. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan pagi ini Tuhan,
kami diberikan kesempatan untuk merayakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami melalui perjamuan kudus yang sudah kami nikmati bersama. Kami bersyukur pagi ini kami boleh mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, terlebih lagi hati kami yang kami ingin serahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi murid-murid-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya pada waktu Tuhan. Yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita terus kita selaraskan dengan kebenaran Injil, dan biarlah hidup kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus yang memanggil kita. Saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai Tuhan memberkati. Ada satu pengumuman, saudara, ini ada camp pemuda profesi ya yang diadakan oleh sinode gereja kita, dan diharapkan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya ada range usianya ya, usia 25 sampai 40 bisa ikut gitu ya di dalam camp pemuda profesi ini. Nah, biayanya juga cukup lumayan, 2 juta per orang. Jadi mulai bisa menabung sejak sekarang ini. Silakan bagi yang rindu untuk bertumbuh di dalam kehidupan iman kita dengan mengikuti camp ini, silakan daftar melalui pendaftaran lewat scan itu ya. Kiranya Tuhan menolong kita bertumbuh serupa Kristus melalui media yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati kita.